Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, kita masih bisa jumpa kembali di channel kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Serta tak lupa yang kita selalu nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, setiap seorang muslim pasti menginginkan kematian dalam keadaan yang baik, yaitu keadaan yang disebut dengan husnul khotimah. Namun demikian, tidak jarang pula orang yang meninggal dalam keadaan sebaliknya, yaitu su'ul khotimah, atau meninggal yang tidak diinginkan oleh setiap orang muslim. Walau bagaimanapun, manusia pasti menginginkan kematian dalam keadaan yang baik. Setiap muslim pasti menginginkan kematian dalam keadaan husnul khotimah, atau meninggal dalam keadaan yang baik. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah keadaan mati yang tidak diinginkan oleh setiap muslim. Karena itu, sebagai manusia yang dianugerahi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berikhtiar dengan menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diiringi dengan keikhlasan agar dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu sangat perlu bagi kita untuk mengenali ciri-ciri seorang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mengapa demikian? Dengan mengenali ciri-ciri tersebut, kita bisa memperbaiki diri dan mempersiapkan kematian kita dengan lebih baik lagi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, berikut 5 ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ciri yang pertama, orang yang melalaikan sholat.
Sholat adalah kewajiban dan termasuk rukun Islam yang kedua. Melalaikan sholat adalah perbuatan yang dosa yang sangat besar. Ganjaran bagi orang yang tidak sholat tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan saat hari akhir nanti, tetapi Allah berikan saat di dunia pula, juga saat sakaratul maut. Balasan bagi orang yang melalaikan sholat akan memiliki hasil buruk saat sakaratul maut. Sakaratul maut akan terasa lebih sakit dan mengerikan. Ciri yang kedua yaitu orang yang meninggal dalam keadaan sulh khatimah, yaitu orang peminum minuman keras. Meminum minuman keras dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Perbuatan tersebut akan menghilangkan iman dan amal baiknya. Selain itu, meminum minuman keras akan menjadi kunci terbukanya semua keburukan. Jika segala keburukan telah tertanam pada diri seorang pemabuk, lalu bagaimana ia akan tertarik untuk melakukan kebaikan? Meminum minuman keras hanya akan menghiasi hidupnya dengan hal-hal yang buruk. Ingatlah, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih. Ciri yang ketiga yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Durhaka kepada orang tua setara dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksa orang yang durhaka kepada kedua orang tua akan terasa saat sejak hidup di dunia hingga di akhirat nanti. Salah satu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan di dunia dengan mati dalam keadaan yang tidak baik. Sedangkan ciri berikutnya yaitu yang keempat, ciri seorang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, orang yang menzalimi sesama muslim yang lain. Menyakiti atau menzalimi sesama umat muslim sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Perbuatan menzalimi orang lain biasanya dipacu karena rasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Allah akan memberikan azab terhadap orang yang menzalimi orang lain berupa kematian yang sangat mengerikan. Ciri selanjutnya yaitu yang kelima, orang yang selalu melakukan dosa besar, keji, dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan orang-orang yang termasuk dalam kategori ini sudah terlihat jelas keburukannya, sebab ia tidak pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang demikian azabnya telah terpampang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk golongan yang berada di dalamnya. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan kita semua dalam posisi kematian yang baik. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai 5 ciri orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa kita semua. Amin. Bila banyak salah dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.